Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Nurmawati, NPM 21901011059. Di sini saya akan menjelaskan tentang narasi dari film yang sudah saya lihat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan narasi dari film tersebut adalah film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang menderita penyakit disleksia, yaitu kesulitan membaca pada anak. Dia bernama Ihsan Nandiksore Awasthi, anak laki-laki yang gemar sekali bermain. Diceritakan pada awal adegan film tersebut, Ihsan terlihat sedang asyik bermain melihat ikan di saluran pembuangan. Ihsan suka bermain dan meneliti setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Ihsan memiliki seorang kakak yang bernama Yohan Awasthi dan kedua orang tuanya yang bernama Maya Awasthi dan Nandiksore Awasthi. Mereka adalah keluarga Awasthi. Pada usia 9 tahun, Ihsan belum lancar membaca, menulis dan berhitung atau biasa kita singkat dengan istilah kalistung. Inilah yang membuatnya masih duduk di bangku tingkat kelas 3 SD sampai sekarang. Selanjutnya, Ihsan selalu mendapat nilai di bawah rata-rata di sekolah dan tidak ada peningkatan selama 2 tahun. Guru-guru yang mengajarnya selalu memarahinya dan merasa jengkel melihat sikapnya di kelas yang jarang memperhatikan pelajaran dan selalu tidak fokus. Baginya, sekolah adalah tempat yang paling mengerikan dan menakutkan karena selalu menjadi bahan ejekan oleh teman-teman bahkan guru-gurunya. Mereka melihat Ihsan sangat tidak berkemampuan dalam mengikuti pelajaran. Namun, Ihsan memiliki bakat di bidang seni dan daya imajinasi yang tinggi, terutama di bidang seni lukis. Berbeda dengan kakaknya, Yohan, kakak Ihsan, Yohan selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya dan selalu menuruti perintah kedua orang tuanya. Yohan terkenal baik di sekolah dan selalu mendapatkan perhatian baik oleh orang tuanya, sehingga ayahnya selalu membanding-bandingkan antara Yohan dan Ihsan. Ayahnya selalu menekan Ihsan belajar sesuai dengan orang normal pada umumnya. Saat itu, ayahnya belum mengetahui kondisi yang terjadi pada Ihsan. Selain itu juga, Ihsan sering menunjukkan perilaku bermasalah seperti terlibat dalam perkelahian, berpura-pura sakit, bolos sekolah, dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Akibat perlakuannya, ayahnya memutuskan untuk mengirim Ihsan ke sekolah asrama yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika mengetahui niat itu, Ihsan bersikeras untuk menolaknya, namun ayahnya tidak juga mendengarkan sikap penolakan dari Ihsan tersebut. Hari terus berlalu, namun Ihsan tidak dapat menikmati suasana kelas dan kegiatan asrama tersebut. Semua guru di asrama tetap menganggap dia sebagai siswa yang bodoh. Ihsan selalu mendapatkan hukuman keluar kelas sama seperti sekolahnya yang dulu. Bahkan Ihsan juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Holkar. Semakin hari, Ihsan semakin merasa sedih. Sampai akhirnya datanglah seorang guru seni pengganti yang bernama Ramsankar Ginung Amir Khan. Nikum mempunyai cara didik yang baru dan berbeda dengan pada guru yang lainnya. Nikum membuat para peserta didik berpikir keluar dari buku-buku. Nikum sangat senang dengan anak-anak. Nikum melihat semua anak-anak termasuk yang memiliki kekurangan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nikum juga melihat anak yang memiliki kekurangan dari sudut pandang yang positif. Nikum mencari tahu keadaan Ihsan kepada guru-guru, teman, bahkan orang tuanya. Nikum sibuk memperhatikan setiap lembaran-lembaran kertas dari buku-buku Ihsan.
Nikum melihat begitu banyak coret-coretan merah dan huruf-huruf yang ditulis terbalik. Akhirnya, Nikum mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang mengalami penyakit disleksia. Ihsan mencurahkan semua imajinasinya kepada gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang sangat indah. Nikum pun mengerti apa yang harus dia lakukan terhadap cara mendidik Ihsan. Nikum memberi pemahaman kepada orang tua dan guru lainnya bahwa Ihsan bukan anak yang abnormal, tetapi anak yang sangat khusus dengan bakat sendiri. Pada suatu hari, Nikum mengadakan sebuah perlombaan melukis yang diikuti oleh seluruh anggota sekolah, baik siswa maupun guru. Pada saat detik-detik perlombaan ingin dimulai, Ihsan belum terlihat. Namun pada akhirnya, Nikum melihat di mana Ihsan duduk. Tibalah saat pengumuman lomba. Ihsan mendapatkan juara 1, mengalahkan Nikum sendiri yang guru seninya. Hasil lukisan dan karya Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah. Orang tua, guru-guru, dan orang sekitar Ihsan menyadari bahwa Ihsan bukan anak abnormal, tetapi anak yang khusus dengan bakat seni yang luar biasa. Akhirnya, Ihsan menjadi anak periang dan bisa bergaul dengan teman-teman lainnya. Begitulah narasi dari film tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pesan moral dari film tersebut. Baiklah, pesan moral yang dapat diambil dari film tersebut adalah film ini mengandung pesan moral yang sangat kuat. Dalam film ini, kita bisa lihat bahwa peran kedua orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang seorang anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak-anak. Setiap anak pastinya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan masing-masing, memiliki bakat dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya mendukung agar anak berkembang menurut bakat yang mereka alami, yang ada dalam diri mereka, bukan dengan paksaan kedua orang tuanya dan juga ambisi dari kedua orang tuanya. Karena setiap anak memiliki spesialnya masing-masing, mereka tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Jadi mereka memiliki daya tarik sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu pendapat saya apabila sebagai orang tua ataupun pendidik tentang film tersebut adalah yang pertama, yaitu setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tuanya di luar kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat yang dialaminya. Dan yang ketiga, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan seseorang anak. Dan selanjutnya yaitu yang keempat adalah gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, sebab dunia anak penuh dengan permainan bukan tekanan. Dan yang terakhir yaitu terimalah anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas, dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidup mereka. Demikian narasi, pesan moral maupun pendapat yang saya jelaskan tersebut, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.